A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ulang dari kelompok 6 yang berjudul Analisis Sumber Hukum Sekunder dalam Ushul Fiqih, Kontroversi dan Relevansi Modern. Sumber hukum sekunder dalam ushul fiqih. Al-Masadir Al-Tabi'iyah. A. Kerangka umum. Hukum Islam terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama sumber utama al-masadir al-asasiyah yang meliputi Al-Quran, hadis, serta sumber sekunder al-masadir al-tabi'iyah yang mencakup seperti ijma', qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, uruf dan istishab. Abu Zahra 1958 sampai 21. Di luar dua sumber utama yang disepakati secara mutlak alaih, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat sumber-sumber hukum sekunder yang diperdebatkan muktalafi oleh para ulama. Sumber-sumber inilah yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dan relevansi hukum Islam di setiap waktu dan tempat. Terus ada ijma' dan qiyas, merupakan sumber hukum yang disepakati oleh 4 mazhab fikih seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sumber hukum lain seperti kebiasaan masyarakat disebut dengan urf, perkataan sahabat, dan ihtisan diperselisihkan. Yang pertama ada ihtisan, preferensi hukum. Nah, ihtisan itu teman-teman secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik dalam istilah usul fiqh. Ihtisan adalah tindakan mujtahid yang meninggalkan qiyas jali jelas untuk beralih ke qiyas kafi samar atau pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat. Menurut Al-Jassas dalam Ahkam Al-Quran, ihtisan berfungsi untuk menghindari penerapan hukum yang berpotensi membawa kesulitan bagi masyarakat. Kontroversi antar mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menerapkan ihtisan sebagai metode penarikan hukum. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali menolak penggunaan ihtisan sebagai landasan hukum. Imam Al-Syafi'i menilai ihtisan berdasarkan pada hawa nafsu dan mencari kemudahan dalam hukum. Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan kritikannya, barang siapa yang melakukan ihtisan maka ia telah membuat syariat sendiri. Namun, para ulama Hanafi menegaskan bahwa ihtisan bukanlah preferensi subjektif, melainkan sebuah peralihan yang didasarkan pada dalil yang lebih kuat seperti nas, teks Al-Quran atau sunnah, ijma', darurat, kondisi darurat, uruf, adat kebiasaan, dan maslahah. Contoh praktis dalam akad jual beli seperti qiyas menuntut bahwa objek yang diperjualbelikan harus ada dan jelas wujudnya saat akad berlangsung. Berdasarkan qiyas ini, akad ihtisan, kontrak pemesanan barang, misalnya memesan lemari ke pengrajin kayu, seharusnya tidak sah karena barangnya belum ada saat akad disepakati. Namun, para ulama membolehkannya berdasarkan ihtisan karena urf, adat yang diterima luas masyarakat, dan kebutuhan mendesak manusia terhadap transaksi semacam ini. Yang kedua ada maslahah mursalah, kemaslahatan umum. Maslahah mursalah merupakan sumber hukum yang termasuk kategori ra'yu, rasio yang mukhtalaf. Sumber ini berfungsi untuk menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum yang tidak memiliki ketetapan dalam syara'. Imam Maliki mencetuskan istilah ini
dan banyak ulama mengadopsinya sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Imam Syatibi menyatakan bahwa maslahah mursalah menghilangkan kesempitan baik yang bersifat al-qura'iyah, baik yang bersifat daruriyah primer maupun hajiyah sekunder. 3. Syarat utama agar maslahah mursalah dapat diamalkan. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan nas, syari, dan qati. Yang kedua berkaitan dengan urusan muamalah. Yang ketiga ada bukan ibadah mahdoh serta bertujuan meringankan beban dan menghindarkan kesulitan. Sebagaimana firman Allah, dan Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dan agama. Surat Al-Hajj ayat 78. Contoh historis. Pemakaian maslahah dapat diamati dalam penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak menetapkan hukum potong tangan di masa sulit peceklik, penerapan pajak tanah kharaj, dan pemutusan jatah zakat bagi mu'alaf. Semua merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang berlandaskan maslahah. Yang ketiga ada uruf adat kebiasaan masyarakat. Pembahasan uruf menilai peran kebiasaan masyarakat dalam transaksi muamalah, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data digital dalam konteks usul fikih. Metode ini bekerja sama dengan qiyas, itisan, dan sad al-zari'ah untuk memastikan kemaslahatan. Dan yang keempat ada sad al-zari'ah, menutup jalan kerusakan. Penelitian tentang sad al-zari'ah menekankan upaya mencegah kerusakan sejak awal, seperti larangan praktik yang berpotensi mengarah pada riba. Yang kelima ada istishab, kesinambungan hukum asal. Istishab termasuk dalil yang terdapat ikhtilaf terkait kehujanannya dan ikhtilafnya kuat. Dalil ini menjadi perbincangan panjang di kalangan fuqaha terkait status kehujahannya. Terus ada dimensi modern, relevansi di area kontemporer. Jasa Auta melalui pendekatan maqasid al-syariah memperkenalkan paradigma epistemologi hukum Islam yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai universal dan rasionalitas modern. Pendekatan ini menekankan bahwa penalaran hukum tidak hanya berorientasi pada teks, tapi juga pada tujuan hukum berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam usul fikih, pola penalaran dibedakan menjadi beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bayani, tekstual, interpretatif, terus yaitu ada lagi taklili, rasional kausal, dan istislahi berbasis kemaslahatan. Pola istilahi menimbang nilai kemaslahatan sosial sebagai pertimbangan moral dan teologis dalam penetapan hukum. Sumber hukum muktalaf memainkan peran penting dalam dinamika hukum Islam, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah secara langsung, meskipun tidak disepakati sepenuhnya oleh semua ulama. Sumber-sumber hukum ini tetap berfungsi yang dari proses pengambilan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.